Takut kok sama bendera. Oke, warga sipil sekalian, sesuai request paling banyak bulan ini kita bakal ngebahas soal fenomena bendera One Piece yang dilarang sama pemerintah kita ya, dianggap sebagai bendera pemberontakan, bendera makar, bendera separatis dan lain sebagainya. Waduh, ngaco banget lah. Tapi ada fenomena menarik sebenarnya waktu gue baca berita. Nggak kebayang gitu loh, One Piece diomongin elit politik sekelas Pak Sumi Dasko Ahmad sampai Pak Budi Gunawan. Bahkan dikomentari oleh Ibu Titi Soeharto. Wow, gila sih. Ini sejarah harus mencatat ini semua, Pak. Jadi kita disuguhkan the real battle of Akainu versus Aokiji. Ever compete with her? All I ever asked was attention, but you turned your back, left me hopeless. I put my trust, but you tossed it away like it was nothing. Tapi kalau menurut gue pribadi sih ya, ini kan lucu sebenarnya. Karena menurut aturan, menurut apa yang berlaku di Republik ini, sebenarnya nggak menyalahkan aturan apa-apa ngibarin bendera One Piece selama tidak lebih tinggi dari bendera merah putih, ya kan? Ya, sama kayak bendera himpunan mahasiswa lah, atau bendera Ormas lah, atau bendera OI, bendera Slang, atau bendera Persib, bendera Persija, bendera supporter, dan lain sebagainya. Nggak ada beda. Ini anime, Pak, anime gitu loh. Orang bendera partai di mana-mana aja nggak ada yang protes kok. Walaupun udah nggak pemilu, ini bendera anime kok dibilang makar, dibilang separatis, dibilang gerakan pemberontakan, gerakan pengen menjatuhkan pemerintahan, itu tuh sakit sih menurut gue ya. Dan pemerintah kita ini kayaknya kesulitan itu membaca yang namanya peta realitas. Semakin mereka resisten, semakin orang melawan kan. Karena yang dari awal yang cuma lucu-lucuan, lama-lama bisa jadi ramai beneran, Pak. Jadi ya lebih baik berhati-hatilah dalam mengeluarkan statement dan ucapan gitu loh. Jangan sampai orang makin tahu, makin konyol dan jadi konsumsi media internasional. Jadi marilah sudahi. Dan ditambah lagi gue gak habis pikir, beneran loh ditindak loh. Di beberapa daerah orang yang jual bendera One Piece digeruduk, orang yang ngibarin bendera One Piece dipanggil sama aparat keamanan. Ini kan, men. Di satu sisi ya lucu banget, di satu sisi ya miris banget sejauh ini negara kita tertinggal. Dan gue kira seharusnya ini jadi evaluasi untuk pemerintah kita ya, supaya tidak terlalu reaktif lah menanggapi fenomena-fenomena pop culture yang ada di masyarakat. Apalagi One Piece seperti yang kita ketahui. Wow, itu luar biasa sekali. Udah militan sekali para nakama ini ya kan. Dan melihat fenomena seperti itu mereka malah tambah semangat gitu loh. Wah, udahlah, udah nggak ngerti lagi. Anyway, seharusnya ketimbang bendera, gue ngerasa pemerintah mestinya itu lebih takut dengan hal lain yang berhubungan dengan One Piece dan pemerintah Indonesia. Karena di cerita One Piece ada sesuatu yang mirip banget dengan apa yang pernah pemerintah kita lakukan dan akan dilakukan lagi. Walaupun banyak yang sudah nonton One Piece, gue masih asumsikan beberapa atau masih banyak juga yang belum. Jadi gue kasih tahu garis besarnya aja lah. Dan gue kira siapapun yang nonton ataupun nggak nonton bisa tertarik dengan konten ini. Gini teman-teman, buat yang nggak tahu, gue cerita dulu nih apa yang menarik di One Piece yang berhubungan langsung dengan pemerintah kita, yaitu soal sejarah tadi. Di cerita One Piece, itu ada namanya Void Century atau 100 tahun yang hilang dalam sejarah 900 tahun mereka. Jadi di One Piece itu pemerintah dunia itu yang berkuasa atas seluruh pulau dan negara yang ada di situ. Jadi kalau di kehidupan nyata kita kan nggak ada tuh yang namanya pemerintah dunia yang berkuasa. Nah, di One Piece itu ada gitu ya kan. Nah, dalam sejarah peradaban manusia di One Piece atau makhluk-makhluk di One Piece itu ada 900 tahun, Pak. Tapi ada 100 tahun yang hilang. Dan pemerintah dunia serius menyembunyikan 100 tahun yang hilang tersebut. Dan bukan cuma disembunyikan teman-teman, siapapun yang meneliti, mempelajari, atau coba-coba untuk mencari tahu, maka akan langsung dieksekusi mati. Saking sakralnya 100 tahun yang hilang ini, saking nggak bolehnya informasi soal 100 tahun yang hilang ini menyebar di masyarakat. Nah, diceritakan di sejarah yang hilang itu, hidup seorang tokoh yang bernama Joy Boy yang memimpin pemerintahan dunia saat itu dan berhasil membawa perubahan yang besar pada dunia One Piece. Namun akhirnya Joy Boy meninggal dan pemerintah dunia yang sekarang, yang existing, Im Sama dan kawan-kawan, Gorosei dan kawan-kawan ini berkuasa kembali. Nah, masa pemerintahan Joy Boy ini akhirnya sejarahnya ditutup rapat-rapat sama pemerintah dunia yang berkuasa. Kayak gue bilang tadi, membicarakannya saja bisa menimbulkan kematian untuk lu. Lu bisa ditangkap, disiksa, dan dihabisi.
Lu meneliti soal sejarah yang hilang ini, keluarga lu, anak lu, dan seluruh orang yang pernah berinteraksi sama lu juga dicari dan ditindak sama pemerintah. Biasanya dieksekusi. Ya, pemerintah dunia One Piece ya. Ada cerita ada satu pulau tempat berkumpul para arkeolog yang menyerahkan hidupnya untuk ilmu pengetahuan. Nah, ternyata salah satu objek penelitian mereka adalah sejarah yang hilang itu. Ketika ketahuan oleh pemerintah dunia, diratakanlah itu pulau dengan tanah, ya kan. Tidak satupun bayi tersisa waktu itu, kecuali anak kecil bernama Nico Robin yang selamat. Nah, Nico Robin yang selamat ini pun seumur hidupnya difitnah sebagai iblis yang harus dimusnahkan. Nah, bukan Nico Robin aja korbannya nih. Ada juga ilmuwan namanya Vegapunk nih. Kontribusinya udah banyak banget buat kemajuan peradaban di dunia One Piece. Dan teknologinya benar-benar udah digunakan oleh pemerintah dunia. Nah, Vegapunk pun harus merasakan nasib yang sama karena ketertarikannya sama sejarah yang hilang. Ketika pemerintah tahu Vegapunk mulai tertarik meneliti itu, ya dia langsung dihabisi, Pak. Ya dia dihabisi karena itu ingin tahuannya dengan sejarah abad yang hilang tersebut. Pertanyaannya, mengapa pemerintah di dunia One Piece itu menyembunyikan sejarah tersebut? Ya jawabannya simpel, karena legitimasi. Pemerintah dunia berdiri 800 tahun setelah mengalahkan kerajaan kuno yang misterius yang ada di Void Century, yang katanya, yang mitosnya dipimpin oleh Joy Boy. Kalau sejarah aslinya kebuka, dunia bakal tahu bahwa pemerintah dunia yang ada sekarang itu bukan penyelamat dunia, tapi hasil dari kudeta besar-besaran. Dengan kata lain, mereka menguasai dunia karena menghapus musuhnya, lalu menulis ulang sejarah biar terlihat sah. Mereka kontrol dunia itu bukan cuma pakai militer, Pak, tapi juga pakai narasi. Sejarah yang mereka tulis itu bikin rakyat percaya bahwa pemerintah dunia sama dengan pelindung, bajak laut adalah ancaman, dan tindakan revolusi adalah sebuah tindakan yang kriminal. Kalau Void Century ini kebuka di One Piece, maka semuanya bisa aja berbalik gitu. Ya bisa saja pemerintah dunia bakal terlihat sebagai penjahat yang sebenarnya. Inilah yang disebut sama Antonio Gramsci sebagai upaya mempertahankan hegemoni. Lalu apa hubungannya dengan Indonesia? Nah, Indonesia ternyata pernah melakukan hal ini. Dan akan melakukannya lagi bulan ini, Bapak Ibu semua. Tentu kalian tahu nama Tan Malaka ya. Mungkin sekarang namanya mulai populer. Mulai banyak generasi muda yang tahu siapa beliau. Dia mulai disebut sebagai salah satu founding father di Indonesia. Tapi menyebut nama Tan Malaka bisa membuatmu menghabiskan hidup dan mati di penjara. Ini aneh, karena beliau sendiri adalah pahlawan nasional dan ditetapkan tahun 1963. Tapi nyebut namanya, lu bisa aja di penjara. Apalagi baca bukunya, apalagi jual bukunya gitu. Mengapa hal ini terjadi? Karena Orde Baru saat itu menutup sejarah pergerakan kiri di Indonesia. Bukan cuma referensinya, bukan cuma bacaannya, tapi juga para tokohnya. Bahkan banyak kaum intelektual kita yang harus kehilangan warga negaranya. Dan semua ini terjadi setelah tahun 65 ya. Tentu kalian pernah nonton film Surat dari Praha ya kan. Tentu kalian juga paham dengan apa yang terjadi dengan sejarah resmi kita gitu. Sejarah resmi kita itu mencatat kekejaman PKI dengan menculik para jenderal pada saat itu. Tapi yang tidak ditulis oleh sejarah kita adalah jutaan warga Indonesia yang bahkan tidak tahu apa-apa, yang hanya simpatisan atau terhubung dengan kerabatnya dieksekusi dengan kejam tanpa peradilan. Yang selamat itu harus merasakan hidup dalam neraka. Status PKI dilekatkan pada identitasnya, hidupnya dalam persembunyian, dan banyak di antara mereka yang harus berganti nama dan keluarga. Dan gue bisa bilang ini lebih kejam dari cerita manga di One Piece, Pak. Di manga atau anime, walaupun lu keturunan dari Joy Boy pun, walaupun di nama lu ada inisial D-nya, Will of D-nya, lu tetap dapat kesempatan yang sama untuk bersaing sehat di birokrasi dan militer. Contohnya Monkey the Guard. Dia penyandang D, keturunan dari abad hilang. Jika saja dia tidak menolak ya, mungkin sekarang dia udah jadi Flight Admiral atau Admiral tertinggi karena kekuatan dan pengaruhnya. Ada juga Jaguar de Solo yang bisa mencapai posisi sebagai wakil Admiral di cerita One Piece. Bayangkan coba betapa ironinya ini semua teman-teman. Pemerintah kita lebih kejam daripada pemerintah dunia di One Piece. Dan bukan cuma itu yang dilakukan. Film propaganda G30 SPKI diputar 32 tahun secara konsisten. Rakyat didoktrin kebencian kepada hal yang berbau kiri semakin pekat. Buku-buku kiri dilarang, aktivitas kiri dilarang, diskusi kiri dilarang, sejarah ditutupi, spektrum kiri dilabeli sebagai penjahat, sedangkan militer adalah pahlawan. Dan jujur, ini berhasil mempengaruhi banyak sekali cara pikir masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Itu membuat nama Tan Malaka terkubur semakin dalam. Namun seperti apa yang pernah disampaikan oleh Hiluluk ya. I was afraid this was a national crisis. But no, luckily it was just a trick. Ha! If it really was a national crisis, I wouldn't want someone like you. Ignore his battling! Execute him! Save your bullets. You don't have what it takes to kill someone like me. Hey, when do you think a person dies?
pistol pierces his heart? No. When he's attacked by an incurable disease? No. When he eats a soup of deadly poisonous mushrooms? No. A man dies when people forget him. Even if I should disappear right now, my dream will come true. And when it does, the citizen's sickness of the heart will be cured as well. You're crying. Why, Dalton? Is that true for a country? Yeah, the will to do it is passed on. Come on, Dalton. Why are you crying? Very shortly, a monster will be coming. He's my son. Please, don't hurt him. Don't worry, Chopper. Your mushroom won't kill me. I've had a marvelous life! Goodbye, Quack. Thank you, Chopper! Setelah puluhan tahun karyanya dilarang, pemikirannya dilarang, buku-bukunya dibakar, sekarang dia menjadi inspirasi untuk banyak orang. Inklusif, tidak hanya untuk mereka yang punya kesamaan ideologi, tapi untuk mereka yang punya semangat pendidikan. Nama Tamalaka semakin kencang dan membuktikan apa yang diceritakan dan diteriakkan oleh Dr. Hilulu kepada Tony Cooper sebelum kematiannya adalah suatu kebenaran. Per hari ini kita mendengar Pak Falizon akan melakukan revisi sejarah lagi. Revisi yang jika kita tidak awasi bisa menjadikan seorang penjahat sebagai pahlawan suci dan bisa saja kelompok korban sebagai pelaku kejahatan. Ya, kita nggak pernah tahu karena nggak pernah transparan, ya kan? Nah, penulisan ulang sejarah ini akan disahkan kurang lebih di bulan kemerdekaan ini. Dan gue berharap semoga tidak dimaksudkan untuk legitimasi kekuasaan lagi, teman-teman. Karena masa lalu itu bukan milik negara, masa lalu itu adalah milik umat manusia. Dan siapapun yang mencoba menghapusnya adalah musuh dari kebebasan dari seluruh masyarakat Indonesia. Kita tidak butuh hiruk pikuk soal bendera, kita tidak butuh manipulasi soal sejarah, dan kita tidak sedang memimpikan mimpi yang indah. Kita sedang memperjuangkan masa depan yang mungkin, masa depan di mana perubahan tidak selalu datang dari mereka yang membawa obor. Tapi dia bisa muncul dari percikan kecil yang membakar kesadaran. Dan mari kita semua menjadi bagian dari percikan tersebut. Yang dari 3 tahun lalu nanya kaos gua, ya malam ini resmi, official, gua jual sekarang. Linknya udah ada di description box, silakan di check out ya. Detailnya ada di situ, ukurannya dari S sampai XXL. Ya, desain officialnya berbeda dari yang selama ini gue pakai. Memang sengaja seperti itu. Jadi hari Rabu kita bisa lanjut produksi. Info lebih lanjut silakan kalian cek link di bawah dan silakan kalian pesan.